Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam tani, semoga sehat dan sukses selalu. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu lagi dengan Mapeng Channel, yaitu channel yang membahas tentang seputaran pohon kopi. Ya, pada kesempatan kali ini kita bertemu, yaitu kita akan membahas ataupun berbagi informasi atau ilmu, yaitu tentang gulma. Jadi kita akan kupas tuntas nanti tentang definisi gulma, cara pembersihan gulma, dan juga manfaat dari pembersihan gulma tersebut. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton, mengikuti, dan juga subscribe pada channel ini, sehingga membantu berkembangnya channel ini dan mengetahui informasi terbaru dari channel ini. Yang belum subscribe bisa subscribe. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang apa sih sebenarnya gulma itu. Jadi gulma adalah tanaman yang tumbuh di sekitar ini, jadi sekitar pohon kopi yang tidak diinginkan. Jadi bisa dikatakan itu jenis rumputan dan lain sebagainya. Jadi ini teman-teman, tanaman gulma itu sifatnya yaitu tentunya merugikan. Jadi dia akan menghambat pertumbuhan, mengganggu tanaman, mengakibatkan penurunan kualitas dan kuantitas produksi, dan tentunya juga akan menjadi sarang hama. Jadi ketika tanaman gulma baik yang tumbuh ini di sekitar pangkal akar kopi dan juga ini di celah-celah daripada tanaman kopi yang satu dengan yang lainnya, ini tentunya akan mengganggu. Jadi nantinya akan sangat merugikan bagi tanaman kopi tersebut. Yang selanjutnya yaitu tentang cara pembersihan gulma. Jadi ada teknik beberapa macam tentang cara pembersihan gulma. Ya, ini contoh yang kita baru mulai ini teman-teman. Kita baru saja membersihkan di beberapa pohon ini. Jadi ini sudah kelihatan agak bersih karena mengingat di musim sekarang yaitu pertumbuhan daripada rumput-rumput dan juga gulma itu sangat cepat sekali karena musim penghujan telah tiba. Jadi cara yang pertama itu teman-teman bisa menggunakan herbisida. Jadi herbisida dengan bahan aktif glifosat ya teman-teman. Jadi dia bersifat non selektif. Dia akan memberantas yaitu gulma baik berdaun sempit, lebar, dan juga jenis teki-tekian. Jadi teman-teman bisa menyemprotkan ataupun memberikan cairan herbisida yang dibeli di toko pertanian, atau bisa teman-teman bisa meracik sendiri dari bahan-bahan alam. Yang kedua yaitu dengan pengendalian mekanis. Jadi kita bisa menggunakan alat-alat seperti cangkul, garu, bayak, traktor, dan juga sabit kayak gini. Kalau saya menggunakan sabit kayak gini. Jadi saya membersihkan gulma yaitu secara bertahap. Karena apa? Rumput yang saya ini bersihkan nanti akan saya jadikan pakan ternak. Jadi saya manfaatkan untuk pakan ternak. Jadi nantinya setelah saya membersihkan gulma akan saya bawa pulang dan saya jadikan pakan ternak. Bisa juga yaitu dengan cara jombret, kresik, pendem, dan rayutan. Misalkan kok teman-teman ini setelah membersihkan gulma kok tidak dimanfaatkan, itu bisa ditaruh di kowen ataupun rorak yang sudah teman-teman buat. Jadi rerumputan yang sudah dibersihkan itu ditaruh aja di kowen. Jadi nantinya bisa dijadikan satu. Ini contoh yang sudah saya taruh di kowen. Nanti bisa dijadikan satu dengan pupuk kandang ataupun pupuk organik.
Kalau perlu nanti bisa ditambahkan tetes tebu ataupun EM dalam rangka mempercepat yaitu pembusukan. Jadi nantinya akan lebih cepat berfungsi ya teman-teman. Yang selanjutnya itu bisa melakukan penanaman polikultur. Nah, ini saya sudah coba sebenarnya. Ini pada sela-sela tanaman kopi itu saya tanami ini labu waloh teman-teman. Namun apa yang terjadi, teman-teman tahu ketika ini penghujan tiba dan sekarang musim hujan, itu curah hujannya sangat tinggi, ternyata ini tetap kalah pertumbuhan rumput itu lebih cepat, dan ternyata kelihatan juga kayak gini. Jadi kita harus tetap membersihkan baik secara mekanis dan juga dengan bahan herbisida untuk mempercepat ataupun ini memperlambat pertumbuhan daripada gulma. Tetapi kalau teman-teman akan membutuhkan ini rumputan untuk pakan ternak, jadi bisa melakukan secara manual ataupun secara mekanis. Yang selanjutnya yaitu manfaat dari pembersihan gulma. Jadi kenapa sih kok kita harus membersihkan gulma atau tanaman-tanaman rumputan di sekitar perakaran kayak gini? Itu mempunyai beberapa manfaat. Yang pertama yaitu mengurangi persaingan air. Jadi ketika musim hujan dan air hujan itu membasahi si tanah, jadi dia nantinya akan digunakan fokus untuk ini pertumbuhan ataupun perkembangan si pohon kopi tersebut. Jadinya dia tidak terserap oleh gulma-gulma tersebut ataupun rerumputan yang tumbuh ini di sekitar pohon kopi. Yang kedua itu mencegah penyebaran penyakit dan hama. Nah, ketika rumputan atau gulma itu sangat rimbun di daerah perakaran, nanti ini teman-teman akan si hama dan penyakit yang menyerang pohon kopi, baik ada jamur yang menyerang di daerah tanah dan juga ini kutu-kutu dan juga penggerek, itu mudah tumbuh ketika rumputan ataupun gulma itu sangat rimbun di daerah perakaran daripada pohon kopi teman-teman. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan aerasi tanah, memberikan ruang udara ataupun oksigen pada tanaman ini, tanaman kopi. Jadi ketika rumput ataupun gulma itu tidak terlalu banyak, jadi sinar matahari nanti bisa ini menembus tanah di sekitar akar. Jadi kelembapan ataupun pH tanah itu akan bisa tetap terjaga. Jadi pertumbuhan si pohon kopi akan optimal dan nantinya berpengaruh tentunya pada fase pemanenan, yaitu diharapkan dengan pemanenan yang maksimal. Jadi sangat penting ya teman-teman, pembersihan gulma itu terhadap pengaruhnya pada panen kopi teman-teman semua. Dan selanjutnya itu memperbaiki estetika kebun ya. Jadi ketika ini bisa dibedakan ya teman-teman. Ini kita baru saja mulai sebenarnya. Ini yang masih banyak rerumputan, tentunya kita akan jalan aja susah. Dipandang pun juga enggak menarik ya. Jadi kita mau jalan itu susah. Nah, dengan setelah dilakukan pembersihan, tentunya kelihatannya pun juga lebih rapi. Kita mau jalan, mau melakukan perawatan, baik pemangkasan ataupun pemumpukan, itu juga mudah ya teman-teman. Nah, terlebih bagi teman-teman yang belum melakukan pemumpukan, jadi pembersihan gulma itu sangat perlu sekali, baik secara keseluruhan ataupun paling enggak itu melakukan bentuk pemiringan ataupun bentuk piringan di sekitar ini, di sekitar akar. Jadi sebelum pemupukan itu harus dilakukan pembersihan gulma, rerumputan juga itu di sekitar perakaran sebelum teman-teman ini menaburkan pupuk. Nah, jadi
Itu kurang lebihnya teman-teman, yaitu tentang apa sih sebenarnya gulma dan cara pembersihannya bagaimana, dan juga manfaat dari pembersihan gulma. Jadi mungkin cukup jelas ya. Bagi yang belum jelas nanti bisa tanya-tanya di kolom komentar. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti video ini dari awal. Mudah-mudahan bermanfaat, dan bila ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.